Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وحبيبه الحوالي من الأولياء والشهداء والصالحين صحابة العلماء العامة تنطق مثل سنة وقوتي دليل رضي الله عنه بين أنباب سنة وهدنا وجدتنا من الشيخين سنة على جميع أرواح الأخوة المسلحين المسلمين جميعا إلى الهداية ورسول الحاضر الجديد مشيخنا ومؤلفين خصوصا ونبغى dari ini حاضر sekolah di Mesir maupun yang masyarakat نقول لهم dalam yang مسلم maupun masyarakat شهدنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbil Alhamdulillah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan sehat, panjang umur, hidayah dan kesempatan. Dan kadang-kadang wong niku lupa atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan kesempatan panjang umur. Ni'matani mahmunun fihi makasirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa atau lari dengan nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Maka dari itu kita wajib bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberi kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita selalu mengharapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah termasuk deretan umat-umat Rasulullah yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kajian pada bulan Syawal, termasuk pertama nih man asyrafat hidayatuhu asrafat nihayatuhu. Barang siapa yang pertama itu semangat bersinar, maka akhir pun daripada sesuatu itu akan bersinar dan bersemangat. Semoga awal daripada kajian ini menjadi pembuka istiqomah kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk salah satu tanda ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibu akan selalu melakukan suatu ibadah setelah ibadah. Maka dari itu semoga awal daripada kajian ini merupakan suatu pintu keberkahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua diberi istiqomah di dalam ibadat Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan sehat. Dan ini masih naboniku momen Syawal yang Allah wa iyyakum dan aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dalam keadaan suci, dan semoga Allah menerima ibadah puasa kita, amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu
napa niku kita dianjurkan dengan adanya napa niku silaturahim utawa halal bihalal. Senajan kita sampun melaksanakan puasa sebulan Ramadan penuh, tadarus Al-Quran, salat tarawih, tentunya dengan janji Allah, seandainya ibadah kita benar-benar karena Allah, iman kepada Allah, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dosa itu ada dua, ini dosa haqqullah dan haqqul adami. Dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertobat memohon ampun kepada Allah, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi haqqul adam, antara hubungan manusia dengan manusia itu tidak bisa, harus saling bertemu, harus diwakili, harus bertemu. Mulane kalau dipun WA haji duit ya, mungkin setelah kajian kan halal bihalal, mungkin ampun bubar ring saderingi sholat suruh, mungkin halal bihalal, jaluk ngapura. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi orang yang silaturahim, bagi orang yang memberi maaf terhadap saudaranya, jaminannya kok surga libur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salasun man kunna fihima hasaballahu hisabai yasira wa adkhalahu Allahul jannata birahmatih. Ada tiga perkara yang mana seandainya orang itu terdapat tiga perkara tersebut, hasaballahu hisaban yasira, maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hisaban, dengan hitungan yang sangat mudah. Wa adkhalahu Allahul jannata birahmatih, dan Allah akan memasukkan surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para sahabat matur, wa ma hunna ya Rasulullah, apa tiga perkara tersebut wahai Rasul? Jawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu'ti man haramaka, berilah terhadap orang yang orang tersebut tidak pernah memberi. Jadi kon wewe terhadap orang yang orang itu yang jenengan beri tidak pernah memberi kamu. Mungkin ada tetangga, ada saudara sih nggak pernah memberi sama sekali, dan jenengan paling niku ganjarane hisaban yasira wa adkhalahu Allahul jannata birahmatih, diberi rahmat amal, diberi kemudahan di dalam perhitungan di alam mahsyar, dihisab, dan dimasukkan surga pun Allah dengan rahmatnya. Itu yang pertama, tu'ti man haramaka, berilah terhadap orang yang tidak pernah memberi. Yang nomor dua, watasilu man qata'aka, tepung sambung terhadap orang yang telah memutus tali silaturahim. Ditepung. Kata sangat hadis-hadis ini menunjukkan keutamaan daripada silaturahim. Sebab orang-orang napa niku ibadah sing langsung saged dirasake hasilnya kejaba silaturahim. Jenengan silaturahim, Allah pasti akan memberikan sesuatu yang tanpa diduga. Setelah silaturahim, apa pas silaturahim itu mesti itu janji Allah. Jadi orang-orang ibadah sing langsung bisa dirasakan hasilnya kejaba silaturahim. Manfaatnya kata. Nah, silaturahim otomatis pertemuan di antara dua insan. Paling sedikit, boleh ma muslimaini yaltaqiyaini
fasafahani ghufirallahu lahuma qabla an tafarraqa. Ketika ada dua insan yang bertemu, kemudian musafahah, salaman, Allah akan menggugurkan, memberi ampunan semua dosa di antara kedua orang tersebut sebelum pisah tangan. Qabla ayyatafar, sebelum pisah tangan dosanya harus digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah silaturahim. Di samping niku ganjarnya gede banget. Ora ono ganjaran melebihi silaturahim utawa saling maaf memaafkan. Mulai termasuk 3 perbuatan, 3 amal sing ganjarane tanpa terbatas, di antaranya itu memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah. Itu ganjarannya. Fa in afa fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Seandainya mau memberi maaf, memberi ampunan, memberi maaf, saling menghalalkan terhadap orang yang berbuat salah. Biasanya kan emosi salah sih berbuat salah sih jaluk ngapura. Tapi sing disalahi kok jaluk ngapura, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya gede banget tanpa hitungan. Allah yang akan memberi ganjaran. Itu memang itu abot, abot. Tapi nek jenengan lampahi, ganjarannya luar biasa. Abot. Sebab kadang-kadang itu wong itu egone tinggi, dari egone tinggi. Nah, egone itu dipendam, dibuat. Mulai dengan lahirnya Ramadan, salah satunya adalah meruntuhkan ego pada diri kita. Mungkin minta maaf, mungkin foto maaf. Itu. Lembaga mangke bantuan ini saling maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa di antara kita. Amin Allahumma. Amin. Kita lanjutkan kajian kita Nasrul Ibad bab 10 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'ashirah. Bab 4, maqalah yang ke-10. Wal maqalatu 'ashirah, utawi maqalah yang ke-10. An Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberi ridha kepada Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah, muliakan semoga Allah Gusti Allah wajhahu in wajah Sayyidina Ali. Annahu sa'adu kanjeng Nabi Sayyidina Ali qala dari Sayyidina Ali. Man ishtaqa ilal jannati sar'a ilal khair. Man ishtaqa, barang siapa, nah ishtaqa kalau bahasa Jawa itu beronto. Beronto itu merindukan. Man ishtaqa ilal jannah, siapa yang merindukan surga. Siapa saja yang merindukan surga, syara'a ilal khairat, maka akan cepat-cepat berbuat suatu kebaikan. Dari kanjeng Sayyidina Ali, man ishtaqa ilal jannah syara'a ilal khairat. Barang siapa yang merindukan surga, maka akan selalu cepat-cepat melakoni suatu kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari suatu kebaikan. Ai asyra'al dhihabi ilaiha, yaitu cepat-cepat melaksanakan suatu kebaikan. Wa man ishtaqa al-hadara minan nar, dan barang siapa yang takut kepada neraka,
intaha 'anis syahwat, maka orang tersebut mencegah dari suatu suatu kesenangan yang di luar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imtina'u an ittiba'i harakatin nafsi, yaitu mencegah atau melarang dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini diterangkan sing jenenge nafsu itu mendorong suatu kejelekan, an-nafsul amarah bisu. Dan awake dhewe niku benar-benar takut kepada neraka, maka perbuatan-perbuatan tersebut ditinggalkan. Waman tayaqqana bil maut, waman tayaqqana bil mauti intahamat alaihi dzat. Barang siapa yang yakin dengan adanya mati, wong ku nek dirinya yakin nek awake iku ape mati, intahamat alaihi ladzat qan'at bidalil wajah inqata'at. Barang siapa yang yakin bahwa dirinya akan mati, maka dirinya memutus suatu yang membawa suatu dirinya akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, keenakan di dalam dunia. Jadi orang suka masuk wilayah merasa nyaman di dalam dunia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirinya yakin bahwa dirinya akan mati, maka perbuatan itu ditinggalkan. Wa man 'arafa ad-dunya bi annaha darul mihan wal qudurat hanat 'alaihil musibat. Barang siapa yang mengetahui dunia adalah suatu desa cobaan atau desa sesuatu keruwetan, asyada'idin nazilah, suatu penghalang-penghalang yang syada'idun nazilah, suatu penghalang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu cobaan-cobaan atau penghalang yang mana penghalang tersebut akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu termasuk darul musibah, adalah desa tempatnya musibah, yaitu sesuatu yang akan melupakan Allah Subhanahu wa taala, suatu yang orang tersebut akan merasa nyaman dengan perbuatan tersebut sehingga dirinya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mereka kadang-kadang kalau orang sudah masuk di situ niku, kebanyakan orang lupa adanya mati. Mulane napa niku bejo-bejone wong iku sing ingat dengan adanya mati. Sebab nek wong iku wis ingat dengan adanya mati, otomatis dirinya akan siap menyiapkan bekal-bekal setelah mati, yaitu kehidupan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyar. Jadi ana niku maqalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wa man 'arafa ad-dunya hanat 'alaihi musibah.
Sapa kok ngerti dengan adanya dunia, maka orang tersebut akan meninggalkan sesuatu yang akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul hadi asyarata atau maqalah yang nomor 11. Anin Nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu saat kajian Nabi qala disuruhkan Nabi. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. As-salatu utawi salat iku imaduddin, tiangnya agama. Ai asluhu tegese asal pokok pondasi agama. Asluhu faqwamuddin laisa illa biha. Jadi pokok pondasi agama adalah sholat. Kama annal baita la yakuma illa ala amdihi. Diumpamakan seperti bangunan rumah itu tidak akan bisa berdiri kecuali dengan adanya amud atau apa itu cakak. Jadi rumah itu ora iso berdiri kokoh tanpa ada penyangga atau cakak. Wahia tahqiqul ibadati wada'ul haqqi rububiyah. Salat itu adalah penegak agama. Agama itu bisa runtuh karena meninggalkan sholat. Sholat adalah menjadi pokok daripada agama. Makanya sholat tersebut pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal-amal ibadah yang telah kita lakukan, yang ditanyakan pertama adalah sholat. Fa in sholuhat sholat sairu amalihi. Anja wa aslaha. Seandainya sholatnya itu kok bagus, maka semua amal-amal ibadah dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala bagus semua. Aslaha wa anjaha. Baik dan akan menyelamatkan itu sholat. Awalu ma yuhassibul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah sholat. Fa in sholuhat, seandainya sholatnya itu bagus, anjaha wa aslaha, maka akan selamat, akan beruntung, selamat dan beruntung. Terus fa'in aslaha, fa'in sholuhat aslaha wanja. Dan semua amal-amal perbuatan itu tergantung dari sholat. Nah, sholatnya api, yuk api dibilang fa'in fasadat sa'iru amali. Tapi nek sholatnya itu kok jelek, maka semua amal-amal ibadahnya dibilang jelek. Makanya pokok amal ibadah adalah sholat. Sholat adalah suatu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wada'un li haqqi rububiyah adalah melaksanakan hak seorang hamba kepada Rabbnya. Tahqiqun bil ibadah, hak-haknya ibadah. Wada'un lil haqqi rububiyah, menjadi napa niku hak antara seorang hamba terhadap Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'ul ibadat, dan semua amal-amal ibadah. Wasailun ila tahqiqis sirruha. Wasumtu afdol, dan diam itu lebih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu arfa'ul ibadah. Diam adalah
tinggi-tingginya suatu ibadah. Rawahu riwayatun hadis of ad-Dilami Imam Dilami an Abi Hurairah saking Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ai sukutu amma la yanfa'u fid din. Wa dunya tegese diam sesuatu perkara yang tidak ada manfaatnya baik dari segi agama atau segi dunia atau segi akhirat. Jadi diam sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu lebih utama. Wa tanqurrud ala man i'tada min irfa'in anwa'il ibadat. Dan meninggalkan suatu perkara yang hina, perkara yang tidak ada gunanya. Alaman i'tada terhadap orang yang berbuat zalim min arfa'in anwa'il ibadah, dari napa niku mulianya beberapa macamnya ibadah. Wa inna aksal khata, wa innal aksal khataya iku minadisa, sebab kebanyakan akeh-akeh dosa iku dari lisan. Mulane ucapan itu tajam. Ucapan itu tajam, iso nglarake, ya iso mbungahake. Iku lisan. Mulane kon jaga lisane, lebih baik diam daripada banyak bicara. Nek akeh omongnya biasanya akeh dosane. Amma idza kana insan khaliyan minan nasi fala yakunu sukunahu min ibadah. Adapun diam sendirian, panjenengan nang kamar kok menengai, itu tidak dibilang ibadah. Fala yakunu sukunuhu min ibadah. Itu tidak termasuk menengi dibilang ibadah. Tapi nek jenengan di luaran kumpul karo anak sana kadang bicara hanya yang perlu-perlu mawon. Nek akan omong, itu biasanya akeh dosane. Sebab kadang-kadang wis kadung ngomong, lesane iku blaju. Kadang-kadang tekan ngrasani dulure, ngrasani kancane. Iku sing marekno dosa. Mulane as-sumtu afdalul ibadah. Menang itu apa? Arfa'ul mulia-muliane ibadah. As-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu bisa mematikan gendone Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu bisa mematikan napa niku gendone Gusti Allah. Wasamdu afdal, adapun diam adalah utama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu zainun lil alim wa sitrun lil jahil. Diam itu adalah hiasan terhadap orang-orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, wa sitrun lil jahil, dan sebagai tameng penutup bagi orang yang tidak tahu. Jadi meneng niku termasuk suatu hiasan terhadap orang yang alim dan bisa menjadi tameng terhadap orang yang tidak alim. Biasanya nek kuatah omong niku ilmune ora pati akeh. As-sumtu zainul lil alim wa sitrun lil jahil. Rawahu Abu Syekh al-Mahrusi. Mulane sing apik niku ngomong apa perlune maut, mboten usah kakean omong.
Sebabnya kadang-kadang ngomong itu ya itu lantur-lantur. Kadang-kadang kurang omongan ngomongi tangganya. Ya. Mari diam itu lebih baik. As-saumu junatun. Puasa adalah sebagai tameng daripada api neraka. Minan nari dari api neraka. Jadi puasa itu junnah, tameng. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan puasa bulan Ramadan. Semoga menjadi tameng kita di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. As-sumtu sayyidul akhlak, dan diam itu termasuk napa niku pusate atau menjadi gustine akhlakul karimah. Jadi menang dalam tadi diam niki mboten diam di dalam suatu perbuatan sing apik nggih. Jadi diam tidak melakukan, tidak ngomong perbuatan sing ora ana gunane iku lebih baik. Tapi nek ana perkara apik kok meneng ae iku malah dosa. Yang dimaksud diam di sini adalah diam terhadap perbuatan yang ora ana gunane. As-sumtu sayyidul akhlak. Diam itu menjadi gustine akhlak tata krama. Rawahu riwayatun hadis apa ad-Dailami, Imam Dailami an Anas saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. As-sukutu amma la yathababa fihi sayyidul akhlak al-hasanah li salamatus sahibi minal ghibati wa nahwiha. Sayyidina Anas ngendikaken as-sukutu amma la yathababa fihi, diam terhadap sesuatu sing ora ana ganjarane. Meneng terhadap sesuatu sing ora ana manfaate. Iku sayyidul akhlaqil hasanah, iku dadi gustine akhlak sing bagus. Sebab apa? Disalamati sahibihi, sebab untuk menyelamatkan orang yang bicara itu anil ghibati saking rasanya. Sebab diam itu bisa menyelamatkan lisan dari perbuatan ghibah, itu rasani wanah biha dan sepadanya rasani ghibah, namimah, adu-adu. Lisan itu wis dadi gudane dosa niku lisan. Amal istighala bima fihi sababu min nahwi dzikrillah wa qiraatil Qur'an wa ilmi wa huwa afdalu minal masum. Adapun sibuk dengan melakukan suatu ibadah seperti jenis zikir, zikir kan tentu. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, wa ilman, membaca ilmu, termasuk kajian itu termasuk ilmu. Wa huwa afdalu minas sunti, itu lebih baik daripada diam. Jadi dengan melakukan zikir, baca sholawat, membaca Al-Qur'an, membaca ilmu, itu lebih baik daripada menang, lebih baik daripada diam. Wal jihadu sanamuddin. Masih ada waktunya? Masih. Wal jihadu sunamuddin. Jihad itu adalah mulia-mulianya agama. As-sumtu hikamun wa qalilun fa'il. Diam itu adalah hikam. Hikam itu hikmah. Hikmah itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang banyak sekali gunanya. Wa qalilun, lan sedikit fa'iluhu, yang melakukan. Diam itu suatu hikmah. Hikmah itu ilmu yang manfaat. Nah, hikmah niku angel
Mulanya hikmah itu menjadi barang sing langka, menjadi dolatul lil mukmin, barang hilangnya orang mukmin. Mulanya al hikmah dolatul lil mukmin fa inama wajaduha fakhuduha. Hikmah itu termasuk barang antik yang hilang dari seorang mukmin. Barang antik sing hilang dari pribadi muslim adalah hikmah. Hikmah itu bisa diartikan ilmu yang manfaat, ucapan ilmu yang manfaat. Fa'aina wajaduha, di mana Anda menemukan ilmu tersebut, hikmah tersebut, fakhuzuha, maka ambil hikmah itu, baik itu dari seorang anak kecil, dari siapa saja, jangan pandang buruk selagi itu ada manfaatnya, selagi itu membawa kebaikan dari kita, ambillah ilmu tersebut. Sebab ilmu yang begitu adalah barang langka, termasuk dhalatul lil mukmin, barang hilangnya seorang mukmin. Rawahu riwayat hadis sapa Al-Qadai manin Anas saking sahabat Anas wa Dailami an Ibnu Umar as-sumtu hikmah. Ay nafi'un yamna'u minal jahli wa qala man yasumtu amala yang faidah bihi. Jadi diam itu kebaliku termasuk hikmah ilmu yang manfaat. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit sekali orang yang melakukan itu, sedikit sekali orang yang melakukan diam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul jihad an nujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillah. Afdalul jihad, utawi sebaik-baiknya jihad, an tujahida nafsaka, yaitu bersungguh-sungguh dirinya, dan hawa wa hawaka fi dzatillah. Rawahu Dailami. Jadi sebaik-baiknya jihad adalah yaitu menaruhkan jiwa raganya, nafsaka, dirinya, kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalah tsaniyata asyarata, adapun maqalah yang ke-12, kila diucapkan auhallah ta'ala ila nabi an anbiya'i min bani Israel. Allah memberi wahyu terhadap Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala dari beberapa nabi yang dari Bani Israel. Wa qala dawu Allah Subhanahu wa ta'ala, sumtuka 'anil batil wa huwa la yafidu syai'an li ajli iku sawmun ay sababun kasawbis saum. Diam dari suatu kebatilan. Wa huwa ma la yafidu syai'an, yang dikatakan batil sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi diam terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ni ajli iku saumun, sebagaimana pahalanya berpuasa. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hadits qudsi. Sumtuka 'anil batil li saumun. Diamu dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagiku, kata Allah, itu sebetulnya ibadah puasa. Jadi diam itu dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu sebagaimana ibadah puasa.
Padahal ibadah puasa itu termasuk ibadah yang hanya Allah yang tahu napa niku ganjarane. Berarti napa niku saumuni wa ana ajzibi. Puasa untukku dan aku yang akan memberi pahalanya. Ya termasuk di antara tiga tadi pahala yang tidak ada hitungannya yang hanya Allah Subhanahu wa taala termasuk puasa. Jadi memberi maaf terhadap orang yang salah. Yang kedua adalah puasa. Dan diam dari perbuatan yang tidak baik itu digolongkan sama dengan puasa. Jadi nomor niku ganjaran ini gede banget. Termasuk nomor niku yang hanya Allah yang tahu pahala daripada puasa. Yang ketiga yang pahala yang tidak ada batasnya adalah as-sabr, adalah sabar. Sabar niku pahala gede banget. Wa yuwassabiruna ujurahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitungan. Diam dari perbuatan yang tidak ada gunanya itu lebih baik sebagaimana pahalanya orang yang puasa. Jadi menang niku iso padha karo ganjarane puasa. Ajruhu ka ajris shalah. Kasawab shaum. Yaitu sebagaimana pahalanya berpuasa. Wahidduka lil jawarih ayil awamil kal yadaini wa rijlaini anil maharimi shalah. Adapun menjaga diri ampun ya. Itu akan makalah yang ke-12 Makatan ingat sakit kalau aturakan buku-buku manfaatipun sadaripun nomor sebelumnya sholat suruh sudah halal bihalal. Semoga setelah ada jabatan tangan dosa-dosa dari ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banter banget Pak Is. Pun lanjut lagi.
lain kayak gini. Haris.